Oke, berjumpa lagi dengan saya di channel Golden Cobra Wonosobo. Gimana kabarnya? Sehat? Harus sehat, karena penghobi ikan cana memang harus sehat, walaupun hanya tidur-tidur doang, posting dapat duit. Nah, kali ini saya mau membahas yang ringan-ringan saja. Kita bahas cana stewarti, ikan murah tapi bisa menambah uang jajan kalau kita progresnya dengan benar. Jangan lupa buat kalian yang baru pertama masuk ke channel ini, tekan tombol subscribe-nya dulu. Jadi karena saya itu baru dapat ikan ya, ini stewarti, ini ikan bagus. Ini saya dapat dari Parakan. Saya memang dapat udah bagus seperti ini, udah jadi, tapi saya membeli ikan itu karena ada ilmunya dan orangnya itu mau membagi ilmu. Karena saya diperlihatkan sebelum beli itu saya diperlihatkan dari ikan kecil sampai agak besar, sampai besar dan sampai sebagus ini. Jadi saya tertarik untuk membeli karena di situ ada ilmunya, dan saya berpikir kalau ikan itu saya ambil berarti ada ilmu baru yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Ini adalah cana stewarti size 14 cm, bisa kalian lihat warnanya oke, black dot rapat, rimnya tebal, sudah menuju ke oranye, dan di dorsal birunya itu sudah separuh lebih. Memang ini ikan agak gemuk karena ya ini kejar rim, kata orangnya itu kejar rim dan kejar ukuran. Nanti kita jelaskan di akhir kenapa ikan ini bisa segemuk seperti ini. Tapi di sini saya mau membagikan ilmu dari kiper sebelumnya, orang yang merawat dia dari kecil, dari ombyok, di single, dilatih mental, dikasih pakan yang bagus dan menjadi ikan seperti ini. Tapi sebelum itu kita perlihatkan dulu. Ini ikan dulunya seperti ini ya. Video waktu kecil saya nggak dapat malah. Tapi teman saya ada yang dapat, saya nggak sempat minta. Ikan itu seperti ini, bisa kalian lihat. Rimnya sangat tipis. Kalau black dot memang sudah dari awal black dotnya bagus. Karena black dot itu tetap genetik, nggak bisa kita menumbuhkan black dot. Kalau mengurangin black dot bisa. Saya juga bisa mengurangin black dot di cana stewarti. Tinggal kita kasih pelet ugal-ugalan saja, satu hari satu bungkus gitu kan, black dotnya pasti hilang. Ya memang tidak hilang semua, tapi perlahan menghilang. Black dotnya ikan ini memang dari kecil sudah bagus, tapi untuk di rim dan warna ikan ini masih sangat buluk lah. Kalian bisa melihatnya, ini ikan buluk, hitamnya itu bukan hitam eksotik, tapi hitamnya itu hitam kayak ikan stres gitu ya. Dan sekarang ikan menjadi berwarna, bermental, bahkan dorsalnya itu sangat indah kalau menurut saya. Kalau dilihat-lihat sempurna banget ikan ini. Kalau di perkontesan, kalau menurut saya, misal saya juri gitu ya, karena saya kan sudah membaca regulasi-regulasi dari ICC ataupun ECI, semua sudah saya baca, sudah saya pelajari, karena memang itu disuguhkan kepada masyarakat awam, kepada kita gitu loh. Kita bisa mempelajari tentang poin penilaian dari sebuah kontes, dan sudah saya pelajari. Kalau saya terapkan di ikan ini ikan hanya minus di anatomi. Anatominya itu bukan minus ya, tapi proporsional tubuhnya itu nggak dapat. Ini terlalu gemuk. Tapi kalau untuk yang lain, dari warna saya yakin ini juga poinnya bagus. Rimnya juga oke, tidak ada yang bocor, black dot rapat, tidak ada minus ataupun tulang-tulang yang bengkok, minus bawaan lahir juga tidak ada. Jadi kalau untuk masalah kontes ini ikan sudah aman, sudah sangat bagus. Itu versi saya yang sudah saya pelajari dari regulasi yang saya baca. Jadi untuk ikan ini memang kalau menurut saya speknya sudah sangat bagus. Tapi di balik spek yang bagus ini, saya akan kasih tahu apa sih treatmentnya atau bagaimana sih cara merawatnya. Jadi ikan ini sudah dirawat
hampir setengah tahun sama kiper yang lama. Ini saya dapat dari kiper Parakan, saya nggak tahu namanya, tapi kalau Facebooknya ini saya dapat dari orang itu. Saya ambil ikan ini karena di situ ada ilmu yang harus kita pelajari. Dan orang itu memberikan ilmunya itu secara cuma-cuma kalau menurut saya, karena dia benar-benar dengan kejujuran. Jadi ikan itu di sana mulai dari kecil dikasih pakan full tiap hari. Bahkan ikan itu benar-benar sampai buncit. Untuk pakan alamnya dia masih sama, orang itu masih sama seperti saya, pakai udang dan cacing. Karena memang udang dan cacing itu ya yang jelas kita mudah untuk mendapatkan barang itu. Kalau untuk pakan kalian nggak usah yang aneh-aneh. Dulu saya sempat berpikir ikan bagus itu karena pakan yang aneh-aneh itu, yang mahal-mahal seperti kelabang gitu. Saya dulu sempat kepikiran cana itu dikasih kelabang, tapi makin kesini saya pikir kenapa harus cari yang susah, sedangkan yang mudah saja bisa membuat ikan kita itu mendapatkan gizi dan hasil yang bagus dalam tubuh ikan tersebut. Makanya saya udah nggak kepikiran lagi mau kecoa, labang, ataupun ekor apa itu dulu, ekor cicak. Dulu kan sempat ada itu kabar-kabar pakai ekor cicak itu bagus, tapi sekarang udahlah pakai yang mudah didapat saja. Ikan itu dikasih pakan hidup Senin dan Kamis. Porsinya porsi ekstrim kalau menurut saya, karena ya bisa dilihat lah ikan sebuncit itu kalau porsinya nggak ekstrim kan nggak mungkin. Nah lalu untuk pelet, ini peletnya orang itu bikin sendiri, tapi bukan dijual. Dia beli pelet jadi, diolah lagi dengan campuran dari pemikirannya dia, dan diberikan kepada ikan kesayangannya ini. Kalau untuk peletnya saya tuh dikasih cuman segini. Ini mau saya coba di stewarti saya yang depan situ. Itu ada stewarti kecil, bahan bagus, rimnya udah tumbuh dikit-dikit, itu udah tipis-tipis tumbuh. Kita coba pakai ini, kalau memang berhasil nanti saya mau buat, karena komposisinya saya sudah dikasih. Ini dia bikin pelet sesuai keinginan dia. Dia mempelajari, dia coba-coba, tapi ternyata hasilnya sangat bagus. Nah kalau untuk pelet ini pelet yang dipakai untuk progres cana stewarti yang bagus ini. Ini bahannya adalah pelet black diamond. Itu cocok untuk bar, memperpekat warna bar, dan memperpekat black dot. Ini sudah bukan cerita awam lagi karena sudah banyak yang membuktikan. Lalu dikasih tambahan pelet maxi. Bukan cuman itu, beliau juga memberikan udang sama telur. Jadi 4 bahan itu dicampur menjadi satu, di blender, dicetak, lalu dijemur. Kalau kalian yang mau membuat peletnya, kalian juga bisa pakai komposisi yang tadi, pakai bahan-bahan yang tadi. Tapi sedikit saran, kalian jemurnya sampai kering, karena kalau menurut saya ini belum kering. Dia kalau dikasih masuk ke tank itu langsung tenggelam, itu tandanya dia belum kering. Kalau kalian mau bikin, dikeringkan sampai benar-benar kering supaya si pelet ini ngambang. Nah untuk pelet ini pelet diberikan setiap hari. Kalau porsinya saya nggak tahu, yang jelas pasti porsinya porsi besar. Karena bisa dilihat juga ikannya seperti ini, dia badannya sangat gemuk. Untung ikan ini tidak ada cekung di bagian kepala. Kalau ikan ini ada cekung di bagian kepala, saya yakin ikan segemuk ini pasti sangat jelek. Walaupun speknya spek bagus, tapi kalau ada minus bawaan anatomi, bawaan lahir itu pasti jelek. Tapi kebetulan ikan ini aman, kepalanya aman. Walaupun gemuk, dia tidak kelihatan ada dekokan gitu di kepalanya. Jadi itu ya kalau untuk pelet, pakai telur, udang, black diamond sama premium maxi, dicampur, digiling, di blender, dicetak, lalu dijemur. Setelah kering bisa kalian berikan untuk ikan cana stewarti kalian. Bukan hanya di cana stewarti, bisa juga untuk cana pulkrang dan cana andrau, sekaligus cana limbata. Nah kalau untuk penebalan rim ikan ini, orangnya itu sebenarnya yang dikejar itu malah rimnya, karena rimnya itu dulu sangat tipis. Orang itu ketika saya tanya, dulu kan awalnya saya melihat ikan ini
saya itu sampai ngucap, "Bang, itu kok ikan SB?" Karena dengan ukuran 13 cm badan segini itu kan bener-bener seperti SB, bukan SB lah ya, SSB, semi short body itu. Tapi setelah saya tanya seperti itu, orangnya itu bilang, "Ini bukan SB, Bang. Memang sedang saya kejar rim, makanya ikan gemuk saya kasih pakan setiap hari itu untuk mengejar rim. Ya pakan dari pelet ini, pakan dari udang dan cacing." Memang kalau udang itu ya saya semakin yakin gitu. Berarti bukan saya doang kalau ngejar rim itu pakai udang, karena ternyata temen dari Parakan Temanggung pun pakai itu. Jadi kalian kalau mau pakai udang nggak usah ragu-ragu lagi karena memang ada hasilnya itu loh. Tapi untuk ikan ini kan baru sampai itu tadi malam, tadi kemarin sore lah. Ikan ini belum sampai rumah sudah laku di jalan. Saya juga nggak tahu ini konsep Tuhan itu gimana ngasih rezekinya, tapi ya yang jelas ya bersyukur, cuman bisa gitu loh. Ikan belum sampai rumah kok udah laku. Belum nyampe tank, belum masuk ke sini itu udah laku. Sebenarnya saya juga sayang menjual ikan ini karena dengan spek yang seperti ini, saya tuh menjual ikan ini karena sanksi aja gitu. Canas Stewarti biasanya kalau pindah suhu, dia itu dropnya lama. Saya sanksinya di situ, makanya saya jual. Tapi ternyata ikan ini di plastik, lagi saya aklimasi di plastik flaring. Bahkan saya masukkan, saya tinggal sebentar, saya tutup, saya tinggal, saya balik lagi itu udah langsung flaring. Saya juga heran, ini ikan, wah, luar biasa. Jadi yang beli ikan ini ya pasti langsung ikut kontes ini. Tinggal ngurusin badan nggak lama, paling 2 minggu 3 minggu ini udah kurus. Karena ini cuma faktor dari pakan. Yang jelas sudah langsung bisa ikut kontes. Jadi ada yang menarik. Ikan yang dulunya cuman harga berapa sih Stewarti? 60.000 ya. Canas Stewarti itu 60.000. Ketika kita bisa memilih bahan, kita bisa merawat menjadi ikan yang bagus, bisa menjadi pundi-pundi rupiah. Karena ini ikan belum sampai rumah, ini sudah laku 2 juta. Padahal saya belinya itu ya di bawah 1 juta. Ini ada bukti transfernya. Kalau kirimnya ke Tangerang, tapi kalau yang belinya saya nggak tahu. Dan saya juga nggak mau ngasih tahu karena takutnya di sana dijual lagi. Kalau di sini sudah saya kasih tahu ikan dari saya, ikannya yang ini, nanti takutnya kalau dia bosan dia tidak bisa ngejual. Jadi dari uang yang 60.000 di awal kita ambil ikan, kita rawat, dan sekarang ikan menjadi bagus seperti ini, dikasih harga, dibanderol, bukan dibanderol, dihargain 2 juta. Itu ya sudah sangat luar biasa karena memang treatment itu kita butuh perjuangan, kita butuh kesabaran. Jadi sudah sangat layak lah ikan seperti ini di harga 2 juta. Padahal kalau kita mau sabar ikan seperti ini bukan hanya 2 juta, di atas 2 juta pun mampu untuk menjual. Tapi ya nggak apa-apa karena memang bukan hoki saya lagi, hoki saya hanya sampai 2 juta ya nggak apa-apa. Tapi di sini bukan saya hanya sekedar menceritakan tentang harga, ada ilmu tadi yang saya sampaikan itu juga sangat bermanfaat. Kalian kalau mencoba juga bisa dicoba. Kalian yang sedang ngekip Canas Stewarti, semangat, kesabarannya harus ditinggikan karena memang Canas Stewarti butuh kesabaran yang ekstra. Siapa tahu ikan kalian yang dulunya beli hanya 60.000 bisa laku sampai 3 juta, 4 juta, 5 juta ataupun lebih. Karena memang di dunia hobi, harga itu bukan menjadi patokan. Yang jadi patokan adalah kualitas dan kiper. Kalau kipernya punya ikan bagus di harga 100.000 ya sah saja. Tapi biasanya kalau kiper yang bagus, kiper yang benar-benar merawat ikan dengan bagus dan hasilnya menjadi bagus, di harga 2 juta, 3 juta, kalau menurut saya itu lebih sah lagi karena ada perjuangan di situ. Jadi tetap semangat untuk merawat ikan kesayangan kalian. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau masih ada yang perlu ditanyakan, tulis saja di kolom komentar. Walaupun tidak langsung saya balas, tapi pasti saya balas. Sekian dulu video kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum. Salam dari Wonosobo.